Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultum yang singkat, ini berapa menit? 10 ya. Sekitar 10 menit minimal. Ya minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Kita diingatkan dengan ayat yang tadi dibaca oleh imam di dalam rakaat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dengan tegas di dalam ayat tersebut ada perintah yang terkait dengan bagaimana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk ibadahnya dengan dasar tauhid, tetapi juga Allah ingatkan wa bil walidaini ihsan. Allah juga ingatkan jangan lupa ketika kita kemudian salat, ketika kemudian kita puasa di dalamnya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadirin sekalian, tema yang kita angkat adalah terkait dengan Ramadan dan kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dasarnya adalah ayat yang tadi kita baca dan yang tadi kita simak ketika dalam salat di rakaat yang kedua. Kemudian yang kedua adalah hadis yang sudah tidak asing lagi, dan hadis ini dengan beragam jalurnya adalah hadis yang sahih. Ketika Nabi kita menyatakan argamallahu anfa abdin au ba'uda adraka ramadan falam yughfarlah wa ragima anfu abdin adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Ketika hadis yang sudah tidak asing lagi, yaitu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW naik mimbar, naik di tahap yang pertama, yang kedua, tingkat ketiga, Nabi senantiasa mengucapkan amin. Maka ketika sahabat bertanya, kenapa Rasulullah setiap kali naik tingkatan mimbar itu mengucapkan amin? Maka dua di antara tiga itu adalah yang pertama terkait dengan Ramadan. Ketika seseorang bertemu dengan Ramadan dan tidak menjadikan Ramadan itu bisa mengampuni dosanya atau dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, persis setelah Ramadan adalah terkait dengan birrul walidain, terkait dengan berbakti kepada orang tua, dan Nabi mengatakan celakalah, ya sengsaralah seseorang yang masih menemukan orang tuanya hidup atau salah satu di antara kedua yang masih hidup tetapi tidak menjadikannya, dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, terkait dengan ayat yang ada dalam surat Al-Isra, demikian juga dengan hadis yang sahih dengan beragam jalurnya terkait dengan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengaitkan antara Ramadan dengan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga wajar kalau kemudian dalam hadis yang lain, misalnya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi kita mengatakan dan ketika ditanya amalan apa yang paling cintai Allah, maka urutan yang pertama disebutkan adalah salat tepat waktu. Dan persis setelah salat tepat waktu, ketika Nabi ditanya tsumma ai, kemudian apa lagi setelah salat tepat waktu? Persis setelah salat tepat waktu berikutnya adalah birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua. Baru ketiga adalah al-jihad fisabilillah, baru berikutnya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, jamaah salat tarawih dan salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah kontemporer yang orangnya masih hidup. Profesinya sama dengan Pak Ismar. Ada seorang pengacara. Ya, ada seorang pengacara sukses, pengacara kondang, kayak Pak Ismar gitu ya, pengacara kondang. Selain pengacara, dia juga adalah kontraktor. Dan dia tinggal di Jeddah, di Saudi. Yang kemudian jasa beliau ya dalam Islam ini lumayan, ya artinya luar biasa, sampai ada salah satu stasiun
televisi Islam di Indonesia ini dibangun oleh beliau, tidak jauh dari sini. Ya, tidak jauh dari Islam ini ada bangunan, ya ada kantor yang kemudian terpancar dari kantor itu kemudian stasiun televisi Islam. Itu bangunannya itu dari beliau. Ketika pengacara dan kontraktor kondang ini, saya tidak menyebutkan namanya, yang jelas beliau seorang muslim, seorang yang baik, yang kemudian ketika itu beliau ditelepon oleh ayahnya. Ya, bapaknya nelfon. Bapaknya ini tinggal di kota Qasim. Ya, Qasim itu kalau Ustaz Farid Uqbah itu pernah dari Mekah ke Qasim itu naik bis itu 10 jam. Tadi ada dokternya di sini ya. Mungkin beliau lebih tahu persis ya terkait dengan Qasim yang kemudian 10 jam dari Mekah. Kalau dihitung dari kilometernya dari Mekah ya sekitar, atau dari Jeddah ya, dari Jeddah sekitar 820 km. Itu dari Jeddah. Berarti kalau dari Mekah ya mungkin nambah lagi. Ala kulli hal hadirin sekalian, ketika sang pengacara dan kontraktor ini ditelepon oleh ayahnya, dan ayahnya mengatakan, ya wahai anakku, kirim buat ayah 6 ekor kambing Jeddah. Jadi ayahnya tuh ingin makan daging 6 ekor kambing Jeddah. Jadi kalau di Arab itu kan makan kambing itu udah kayak kita makan apa nih kalau pesantren? Bukan ayam, telur ya. Kayak makan telur, mereka sudah terbiasa. Ya, mereka sudah terbiasa. Ayahnya minta agar anaknya ini kemudian mengirimkan 6 ekor kambing. Bayangkan, kalau kemudian dari jarak Jeddah ke Qasim itu 820-an lah. Ya, 820-an itu kan lewatnya jalur Saudi kan begitu, ya tol semuanya gitu cepat. Nah kemudian si anak tadi, sang pengacara tadi, ketika menerima telepon dari ayahnya, langsung dia telepon peternak kambing. Dia katakan, tolong kirim ke saya 6 ekor kambing Jeddah dan akan saya kirim, nanti akan saya bawa nanti langsung ke rumah ayah saya. Akhirnya kata peternaknya gimana? Ya Syekh, ngapain Anda beli kambing Jeddah? Kenapa tidak beli di Qasim saja? Di Qasim itu kan masih ada rumputan, masih ada pepohonan. Berbeda dengan di Jeddah. Orang yang tahu Jeddah, kalau kemudian kambing itu diternak di Jeddah, yang dimakan apa? Kambing itu kan yang dimakan sampah. Ya, dia makan kertas, dia makan plastik, makan sampah. Dari sisi kesehatan, jelas kualitas kesehatan kambing Jeddah itu berbeda dengan kualitas kambing Qasim. Hadirin sekalian, ketika kemudian peternak tadi mengatakan, kenapa tidak Anda beli saja? Ya, Anda kirimkan uangnya ke ayah Anda, yang kemudian sudah suruh ayah Anda beli. Kata pengacara tadi apa? Tidak. Saya tetap harus beli 6 ekor kambing sesuai dengan pesanan ayah saya. Karena saya menangkap pesan. Bisa jadi ayah saya itu sedang menguji saya. Saya yang sukses seperti ini, apakah kemudian masih ingat atau tidak kepada kedua orang tua? Saya yang sudah seperti ini, yang sukses seperti ini, apakah kemudian masih cinta tidak kepada orang tua, kepada ayah? Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan sekedar kambing Jeddah atau kambing Qasim, tetapi pesan terkait dengan meskipun jarak yang begitu jauh 800 ya lebih. Berarti kalau 800 kilo lebih dari Bekasi ke mana? Surabaya ke Bali ke mana? Ke Padang ya. Udah anggap dari sini ke Padang. Tapi bedanya jalannya begini ya. Kalau ini full tol ya. Full tol. Jadi 800 km. Yang kemudian ayah saya bisa jadi ingin menguji kecintaan saya. Selaku anak ini saya masih cinta atau tidak kepada orang tua. Jadi bukan masalah apa? Bukan masalah kambing Jeddah atau kambing Qasimnya tadi. Akhirnya sudah. Ya beliau beli, yang kemudian langsung beliau menyetir sendiri. Ya beliau langsung menyetir sendiri, dibawa dari Jeddah ke Qasim. Beliau yang bawa, yang nyetir. Beliau ingin membuktikan cintanya kepada orang tua, bahwasanya kesuksesan yang beliau raih itu tidak luput daripada apa? Doa dan ridhonya orang tua. Nah ini hadirin sekalian, pelajaran bagi kita. Ini sebentar lagi pada mudik ini. Pada mudik tidak nih? Jangan sampai misalnya ini beliau 800 km lebih, beliau nyetir sendiri, bawa kambing sendiri, yang kemudian beliau serahkan kepada ayahnya. Ayahnya cinta, ayahnya senang, anaknya masih ingat dengan orang tuanya, nurut pada orang tuanya. Setelah kemudian, ini yang bercerita kisah adalah orang yang berinteraksi langsung dengan
dengan Syekh pengacara tadi. Ya belum menceritakan karena beliau lama ya tinggal di Jeddah. Yang kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu bukti ya bagaimana orang tua mendidik anaknya dan berhasil menjadikan anak yang kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kedua hadirin sekalian adalah mungkin saya terakhir masih juga dari salah seorang ulama dari Saudi, yaitu mungkin Dr. Zain barangkali pernah berinteraksi dengan beliau, yaitu Syekh Dr. Muhammad Syengkiti. Ya bukan Sohib, bukan pemilik tafsir atau bayan, bukan. Ya beliau masih hidup dan beliau biasa ceramah terkait dengan hati. Beliau suka menangis di dalam ceramahnya. Pada suatu hari, beliau ini kan tinggal di Jeddah. Tinggal di Madinah. Ya beliau tinggal di Madinah dan punya jadwal ceramah di Jeddah. Jeddah Madinah itu kalau dihitung kilometernya hampir 450 kilometer. Kalau dengan bis ya bisa sampai 6-7 jam. Ya itu, dan jalannya jalan lurus semua ya. Di itu personal ya, kalau naik bis sekitar 6 dan 7 jam. Yaitu maka Syekh Muhammad Al-Mukhtar tadi Syengkiti tadi, beliau ketika kemudian harus berangkat misi kajian di Jeddah, tetapi datang ibunya. Ya ibunya yang sudah sepuh datang dalam kondisi sakit. Akhirnya apa? Beliau ingin betul-betul merawat ibunya dan beliau tidak ingin mengisi kajian di Jeddah tadi karena jaraknya luar biasa ya 400 sekian kilometer. Akhirnya ceritakan ke ibunya, Bu, biar izinkan saya untuk merawat ibu, yang kemudian jadwal di Jeddah akan saya putuskan, akan saya batalkan. Apa kata ibunya? Jangan, tetap kamu harus berangkat. Pokoknya jangan sampai gara-gara ibu sakit kamu kemudian membatalkan jadwal ceramah kamu. Akhirnya apa? Syekh tadi memilih dan mengambil nasihat daripada ibunya. Beliau berangkat. Ketika sudah sampai di Jeddah, kemudian beliau ceramah, ya beliau mengucapkan assalamualaikum, kemudian pembukaan, langsung beliau tutup. Langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun, cepat beliau pulang lagi ke Madinah. Bayangkan, detik itu juga. Ya beliau ceramah tidak sampai 10 menit. Yang penting beliau tunaikan nasihat ibunya dan juga beliau tunaikan bagaimana keinginan jamaah untuk bertemu dengan beliau. Kemudian beliau berangkat dari Madinah ke Jeddah dan setelah selesai 10 menit ceramah pulang lagi ke Madinah. Sosok anak yang berbakti pada ibunya. Yang maka ini tentunya sebagai bahan renungan kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Yahya, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Dan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran asiyya. Nah, makanya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting bagi kita ya, terlebih khusus ini santri-santri apalagi yang rumahnya dekat-dekat begitu ya. Jangan sampai gara-gara kemudian ada larangan mudik, apalagi yang dari Tanah Abang ya bisa mudik tiap jam nanti. Ya jangan sampai kemudian tidak mau berbakti kepada orang tua dan alasan sudah sibuk dengan istri, sudah sibuk dengan anak, sudah tidak sempat lagi dengan orang tua, tidak ada komunikasi dengan orang tua. Maka ambil pelajaran dari kisah tadi. Dan yang terakhir hadirin sekalian adalah kuis. Saya memberikan hadiah berupa mushaf bagi yang bisa menjawab. Karena saya membawa mushaf ada 4, 2 untuk jamaah laki-laki dan 2 jamaah wanita. Saya ingin tanya dari sini ya, dari sini nanti ke sini. Dari sini dulu. Yang bisa langsung angkat tangan. Sebutkan pernyataan atau firman Allah terkait dengan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berbakti pada orang tua, pada ibunya. Silahkan. Tidak ada, langsung sini. Kalau Ustaz jangan, harus yang penghafal Quran. Udah nggak, kasihan Ustaz masih ini. Silahkan Ustaz. Bebas, yang mana kalau ada lagi nggak apa-apa. Yang penting terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik, nanti kita kasih misalnya. Baik ibu-ibu atau ada mahasiswi di belakang, ada ayat yang mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Saya minta suaranya yang paling duluan. Itu doa Nabi siapa?
Ayo satu sekali lagi. Doa Nabi siapa? Ya, yang menjawab doa Nabi Sulaiman yang duluan siapa? Oke, nanti saya kasih ya. Nanti diwakili oleh Pak Ismar untuk ininya. Saya minta untuk difoto nanti ya. Tapi yang tampil laki-laki. Baik, kemudian yang selanjutnya hadis sekalian. Kira-kira. Ini tadi sudah sini ya. Sini sudah. Oh, sini sudah sama saya ya. Di sini. Barisan sini. Kira-kira. Pak Ismar boleh jawab lah. Kira-kira channel televisi apa, stasiun televisi apa yang termasuk di antara jasanya kantor itu dibangun oleh pengacara tadi? Ya, Wisal TV. Ini karena sama pengacara jadi ada koneksi ya. Baik, Pak Ismar, insya Allah dapat. Ini mesapnya bagus ya, bisa untuk nikah lagi nanti. Berarti baru berapa? 3? Satu lagi buat ini, ibu-ibu atau ada mahasiswi. Yang terakhir adalah di antara ridhonya Allah, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Bisa tidak disebutkan hadisnya? Ada yang bisa langsung aja, potongan dikit penggalan itu saja. Ya, apa tadi? Baik, ridha Allah fi ridha al-walidain. Yang menjawab itu dapat mushaf dari saya. Tetapi mushaf ini adalah dari kawan saya yang dari Malaysia. Ya, mushafnya bagus. Tolong di pojok itu bisa di biar langsung saya minta untuk sambil kita tutup. Silakan yang dapat hadiah dari untuk maju dan untuk yang akhwat diwakilkan oleh salah satu dari jamaah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.